Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiy rasulul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga di hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam juga kita senantiasa haturkan dan kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mimbar yang mulia juga khatib menyerukan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara dunia ini, mumpung kita masih hidup di atas permukaan bumi ini, ingatlah bahwa hanya di dunia ini kita berkesempatan untuk mengumpulkan pahala melalui amal-amal soleh kita, yakni amal yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhiriz zaman umara'u zalamah wa wuzara'u fasaqah wa qudatun khawanah wa fuqaha'u kadhabah faman adraka minkum dhalika zaman fala yakunanna lahum jabiyan wala arifan wala syurutiyan, yang artinya akan ada pada akhir zaman nanti para penguasa yang zalim, para pembantu-pembantunya yang fasik, para hakim-hakim pengkhianat, dan para ahli hukum Islam yang pendusta. Maka siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, janganlah kalian menjadi pemungut cukai tangan kanan mereka dan petugas keamanan mereka. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menginformasikan dan memperingatkan manusia akan datangnya sebuah masa yang penuh dengan kezaliman, munculnya penguasa zalim yang rela memungut harta milik rakyatnya, negara yang seharusnya menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat justru malah membebaninya dengan berbagai pungutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mengganggu dan merampas harta manusia lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, secara tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar kerelaan di antara kalian. An-Nisa ayat 29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini terkandung sebuah pemahaman bahwa harta sesama manusia boleh diambil dan dimanfaatkan jika pemiliknya ridha dan tentu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti melalui jual beli, hibah, sedekah dan sebagainya. Imam As-Sa'di, seorang ahli tafsir yang mu'tabar, di dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara-cara yang batil. Ini mencakup ghasab atau perampasan, pencurian, serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang tercela lainnya. Tafsir As-Sa'di halaman 300. Ghasab menurut kitab Al-Muhit fil Lughah adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid Al-Musyaiqi, ghasab adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa tanpa alasan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ghasab bukan saja terjadi antara individu, tapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariat Islam, seperti pajak atas penghasilan, atas kendaraan, atas tanah, atas rumah, barang belanjaan dan sebagainya, adalah bentuk kezaliman karena tidak didasarkan pada syariat, ketentuan syariat agama. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah melakukan berbagai pungutan terhadap rakyat adalah kebiasaan para raja, para kaisar dan para pemimpin di luar Islam. Dulu para raja biasa memungut pajak dan upeti dari rakyat mereka. Ada pajak atas emas, hewan ternak, juga budak. Pada era modern, negara-negara yang menganut ideologi kapitalisme juga memungut pajak dari rakyat dengan lebih banyak lagi jenisnya. Misalnya pajak kendaraan, pajak rumah, tanah dan lain sebagainya. Bahkan sekarang direncanakan pula ada pungutan atas sembako, sekolah, bahkan pajak dari para ibu yang melahirkan. Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam.
Abu Khair radhiyallahu anhu berkata bahwa Maslamah bin Makhlad, gubernur di negeri Mesir saat itu, menawarkan tugas menarik pajak kepada Rafi' bin Thabit radhiyallahu anhu. Apa jawabnya? Sungguh aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibal maksi finnar." Sungguh para pemungut pajak itu berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dampak sistem kapitalisme liberal. Seorang ahli pemerintahan barat, Arthur Vanderbilt, mengatakan bahwa pajak adalah lifeblood atau urat nadi pemerintah. Semua dikejar pajak, warga miskin sekalipun. Mengapa? Karena pajak dalam sistem kapitalisme adalah sumber utama pendapatan negara. Lalu bagaimana dengan konsep Islam? Islam menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara bukan pajak. Sumber kas negara atau baitul mal, yakni zakat, jizyah, kharaj, usyr, harta kepemilikan umum seperti tambang, migas dan mineral, anfal, ghanimah, fa'i, khumus, infak dan sedekah dan sebagainya. Bisa dilihat dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi dalam Islam. Sumber pemasukan ini amat besar dan mampu mencukupi kebutuhan umat. Tidak perlu ada pungutan batil di luar ketentuan syariat. Kalaupun ada pajak atau doribah namanya, maka konsep dan pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem pajak hari ini. Pajak atau doribah dalam Islam hanya diberlakukan saat negara benar-benar krisis keuangan. Itu pun bersifat sementara atau temporer, bukan pendapatan rutin, dan objek pajaknya pun khusus, yaitu bagi orang-orang yang kaya saja. Malahan non-muslim tidak dikenai pajak karena mereka telah membayar jizyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairus shadaqah ma kana an zahri qina." Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang-orang yang kaya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan aturan yang seperti ini, keadilan akan tercipta, kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara, dan rakyat terbebas dari berbagai pungutan. Inilah sistem Islam, sistem yang telah diperintahkan dan diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para khulafaur rasyidin serta para khalifah-khalifah setelahnya. Tidakkah kita semua rindu untuk hidup di dalam sebuah sistem yang seperti ini? Jawabannya ada pada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.